Aksi nyata strategi penerapan Merdeka Belajar. Pembahasan Merdeka Belajar. 1. Pengertian Merdeka Belajar. 2. Tujuan penerapan kurikulum merdeka. 3. Pemahaman gagasan menurut Ki Hajar Dewantara. 4. Strategi untuk menerapkan kurikulum merdeka. 5. Implementasi kurikulum merdeka sebagai proses belajar. 6. Tujuan akhir Merdeka Belajar. Pengertian Merdeka Belajar. Kurikulum yang memberikan ruang yang luas bagi guru serta satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam kurikulum ini, satuan pendidikan juga bisa mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan lokalitas sekolah yang ada. Maka, tak heran jika nanti satuan pendidikan sejenis di satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Tujuan penerapan kurikulum merdeka, yaitu asesmen kompetensi minimum yang meliputi menumbuhkan semangat berliterasi dan bernumerasi. Penilaian hasil belajar siswa yang tidak hanya dari penilaian berdasarkan hasil ujian, melainkan portofolio serta penugasan. Survei karakter siswa yang mengacu pada data real hasil survei setiap siswa. Kualitas pendidikan yang merata, kurikulum ini juga memiliki konsep yang mengedepankan keadilan dalam hal pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh melalui kebijakan afirmasi maupun pemberian kuota secara khusus bagi siswa yang ada di daerah terpencil, tertinggal, maupun terluar. Pemahaman gagasan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam tumbuhnya murid-murid. Maka sebagai seorang pendidik, kita harus dapat menuntun semua keadaan dan kondisi yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Strategi untuk menerapkan kurikulum merdeka, yaitu pendampingan murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan guru merancang pembelajaran dengan menggunakan asas trikon. Pendampingan murid dengan utuh dan menyeluruh artinya guru mendampingi murid menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat, sehingga cara mendidik guru dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru merancang pembelajaran dengan menggunakan asas trikon, yaitu continue, concentrate, dan convergent. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dan convergent artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber. Implementasi kurikulum merdeka sebagai proses belajar dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan sendiri meliputi dari 1. Perancangan kurikulum, kedua, perancangan alur tujuan pembelajaran, ketiga, perancangan pembelajaran serta asesmen, keempat, pemanfaatan dan pengembangan perangkat ajar, kelima, perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran meliputi dari 1. Penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kedua, keterpaduan penilaian dan pembelajaran, ketiga, pembelajaran yang sesuai tahap belajar murid, keempat, kolaborasi antara guru untuk kepentingan kurikulum dan pembelajaran kolab.
Tujuan akhir Merdeka Belajar agar satuan pendidikan bisa mengatur waktu dan pengajaran di sekolah untuk memudahkan siswa dalam mencapai pembelajaran sesuai fase, serta memberikan kebebasan para siswa, guru, dan sekolah mengeksplorasi pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih, demikian paparan saya. Setelah menyimak paparan ini, mohon berikan pendapatnya pada link berikut.